Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini, tema layanan yang akan saya berikan adalah menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari tema layanan ini, pertama, mengidentifikasi berbagai macam cara belajar secara online. 2. Menjelaskan tentang belajar online di era pandemi COVID-19. Ketiga, mengklasifikasi berbagai cara belajar online. Keempat, menganalisis keefektifan belajar secara daring. Selanjutnya, menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Salah satu solusinya, Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni rumah belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut, kapan dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara dengan memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Wiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Genius. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas. Dan tentunya belajar yang dapat menjadi lebih bebas, fleksibel, diakses dari rumah dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliah di menit-menit terakhir tengah waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan pada siswa yang melakukan remote learning. Kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid atau mahasiswa harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua kampus sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang layak. Ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar.
Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus reliable dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring kita. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar kita. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning, jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran virus corona COVID-19, pembelajaran daring harus serius kita lakukan sebagai alternatif pengganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Walaupun sebelumnya belajar di ruang kelas bersama guru secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi absen dan tugas melalui link ini. Demikian materi layanan untuk hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.